Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Libers, welcome to Podcast with R&D. Nah, Podcast with R&D balik lagi nih menyapa kalian wahai para Libers yang sudah menanti kami dari Vocational Studio Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kalian tahu nggak sih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, boleh milih sayang. So, yuk kenalan dulu. Aku juga nama Kinanti selaku host. Dan di episode pertama kali ini, aku nggak sendiri karena aku bareng kakak undip yang kece. Langsung kita sambut aja nih, yaitu Kak Awan Haris Farasi. Halo semuanya, nama aku Haris, aku dari Prodi Ekonomi Angkatan 2022 dan kebetulan kemarin aku habis dapat medali emas di salah satu lomba riset mahasiswa Indonesia yaitu PKM Timnas. Wah, keren banget ya. Oke, aku nanya nih, gimana sih Kak kabarnya untuk hari ini? Aku senang banget karena aku bisa kembali lagi ke organisasi yang udah ngasih aku network, udah ngasih aku knowledge, ngasih aku lesson yang bisa membawa aku sampai sejauh ini. Itu gara-gara organisasi ini sih. Berarti mungkin kesibukan sekarang ini lebih kemana gitu? Oh, untuk aku saat ini pertama fokus kuliah itu aja, habis itu organisasi juga masih, dan aku masih mau coba ke arah bisnis, ke arah proyekan, lomba dan lain sebagainya gitu. Berarti mungkin liburan ini masih tetap produktif ya Kak? Iya, malah liburan malah gak kerasa kayak liburan. Yes. Oke, mungkin oh ya guys, aku mau ngasih info kalau Kak Haris ini tadi kan udah bilang kalau misalnya dia tuh lolos dalam peserta timnas dan mendapatkan gold medal. Keren banget ya Kak. Doain ya Kak, semoga kita para Libers bisa cepat nyusul dan mempunyai banyak prestasi seperti Kak Haris. Amin, amin, amin. Doa aku selalu untuk orang muslim, orang Indonesia, orang-orang yang kenal aku. Selalu berdoa ya. Beda tahu nggak nih Kak, kenapa kita pakai seragam SMA gini? Nah ini yang justru aku mau tanyain, kenapa tiba-tiba podcast sama disuruh kayak cosplay gini, cosplay SMA gini? Aku mau tanya ke panitia lagi. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan Kak Haris, kita ada satu gestar. Boleh nih. Nah, jadi Boleh, gestarnya apa tuh ini Kak. Aduh, aku kira gestarnya apa ternyata Komo jajan SMA. Iya, jadi kenapa kita pakai seragam SMA dan ada jajan-jajanan yang bikin kita flashback ke zaman dulu? Karena kita tuh ingin mengobati rasa kangen kalian ke masa SMA dulu. Karena masa SMA dulu katanya tuh banyak kenangannya nih Kak, gitu. Terus kita juga ingin memberikan semangat kepada para calon-calon mahasiswa Undip yang bisa cepat nyusul gitu loh Kak, seperti kita sekarang di sini gitu. Betul banget, amin amin. Boleh dicoba dulu nih Kak, mau yang mana? Ingat-ingat jalan SMA aku ya. Of course Iya. yang paling SMA banget tuh ini. Tadi ini terlalu SD. Ini nih SMA. Ya. Oh ini boleh dicobain atau gimana? Boleh. Oh boleh dicobain. Coba langsung di sini. Nih ASMR-nya nih. Oh ASMR banget. Sesuai dengan tema kita, The Golden Maze, a journey with respect in research. Nah, jadi di episode pertama kali ini kita akan mengeksplorasi dunia riset dari awal mula ketertarikan Kak Haris berkecimpung pada riset, kisah perjalanannya, bahkan tantangannya, sampai menjadi peserta yang lolos dalam timnas dan mendapatkan gold medal. Nah, di episode kali ini ada dua segmen. Yang segmen pertama itu namanya Biri-biri, bincang-bincang biar brilian. Oke, mungkin langsung aja nih Kak. Jadi sebenarnya tuh Kak Haris bagaimana pertama kali Kak Haris itu tertarik terjun di dunia riset? Pertama kali terjun ke dunia riset ini menarik banget. Jadi mungkin kalau dirangkum ada dua alasan aja sih. Yang pertama dari diri aku, selain aku punya curiosity yang tinggi itu pasti beberapa orang juga lihat banget. Jadi kita hidup sebagai warga Indonesia.
Senin ganti Selasa, Selasa ganti Rabu, Rabu ganti Kamis, ada aja kayak kabar-kabar baru baik di sosial media, baik di TV. Misalnya climate change, ada pemerintahnya kita kayak gini, edukasi kita kayak gini, poverty, unemployment, banyak banget masalahnya. Itu kayak masalah-masalah kayak gini, ini kenapa kayak nggak pernah selesai-selesai? Kenapa masalahnya itu gitu-gitu terus, kayak terulang-ulang terus, kayak nggak ada yang mau nge-stop gitu. Jadi dari aku sendiri, aku tuh suka mencarikan solusi dari suatu masalah, ya entah solusinya dilakukan atau enggak, tapi aku suka aja kayak ngelahirin ide-ide kayak gitu. Itu alasan yang dari diri aku. Terus alasan kedua, pertama kali kenapa aku masuk ke riset ini waktu SMA, karena memang waktu SMA itu lingkungan, of course lingkungan ngedukung banget. Mulai dari guru aku yang kayak ngedorong, ayo ikut lomba ini, ayo start buat riset ini. Habis itu teman-teman aku, tiba-tiba teman-teman ada yang upload story, ini orang bisa menang apa gitu. Habis itu ada juga yang ngajakin, habis itu kakak tingkat juga ngasih arahan-arahan dan lain sebagainya. Jadi dua alasan itu, mulai dari masalah, banyak masalah yang ada di kita, curiosity, habis itu juga of course lingkungan yang selalu ngedorong aku buat kayak ayo positif, ayo produktif kayak gitu. Oke, sangat menarik banget nih guys. Jadi langsung aja ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih langkah awal perjalanan Kak Haris sampai pada intinya tuh Kak Haris bisa lolos menjadi peserta timnas. Awal muasal kenapa aku bisa lanjut timnas? Oke, jadi kalau ditanya kenapa, itu menurut aku banyak banget lucknya. Karena sebelumnya itu kita nggak saling mengenal. Tiba-tiba kita tuh, aku itu di DM sama teman aku. Bener-bener aku nggak kenal sama sekali sama mereka gitu. Dan baru kenalnya itu online. Dan kita cuma kenal online, teman online. Habis itu kita buat ikut timnas ini, ikut lomba PKM ini. Habis itu bahkan kita tuh tahap pertamanya itu hampir semuanya itu nggak tatap muka, dia nggak tahu aku sebenarnya tuh ngechat orangnya bentuknya kayak gimana sih, kayak gitu. Dan ini benar-benar kenapa kita bisa ketemu itu karena memang aku sedikit mempunyai kenalan, yang kenalannya juga punya kenalan, kenalannya punya kenalan gitu. Jadi network aku di sini, lingkungan aku semakin banyak kenalan, ya bisa nganterin aku ke PKM ini. Habis itu setelah kita lolos kenalan, bisa kenalan, bisa terus bisa ngebikin timnya, proyek yang kita laksanain, proposal yang kita bikin, produknya kita buat, sampai selanjutnya tiba-tiba full of luck ya, banyak banget keberuntungan di sini. Tiba-tiba aku alhamdulillahnya dapat medali emas kemarin. Wah, keren banget nih guys. Oke, mungkin ada nggak sih Kak momen satu yang paling penting selama Kak Haris menjadi peserta timnas? Satu momen doang ya? Karena kalau dilihat tuh ini banyak banget momennya, banyak banget. Karena kalau sampai aku punya anak nih, aku bakal cerita semua momen ini ke anak aku, karena banyak banget mungkin anak di sini gitu. Tapi kalau mau disuruh satu momen, itu waktu saat ketika kita mau ke Pimnas, itu ada persiapan buat kita ke Pimnasnya itu. Di situ kita waktu itu full ke ruangan BAK, habis itu kita semua tim itu kita buka laptop semuanya, ada yang ngerjain artikel ilmiah, ada yang ngerjain poster, benar-benar di situ sibuk, tapi sibuk yang produktif. Jadi kita benar-benar kayak kompetisi yang positif, yang benar-benar semangat, dan aku suka vibe semangat itu. Belum lagi ada waktu setelah persiapan itu, kita juga diajak ke hotel di Salatiga waktu itu. Itu benar-benar latihan buat presentasi waktu timnasnya, latihan bikin posternya dan lain sebagainya. Itu aku suka vibe seproduktif itu, yang melihat orang lain tuh, ini orang nggak tidur juga, ini orang sampingnya kopi semua, ini orang semuanya tuh nggak ada yang semuanya tuh fokus. Nah, aku suka vibes yang kayak gitu, dan itu yang nggak pernah terlupa dari aku, vibe perjuangan timnas itu. Keren. Oke, mungkin pasti kan Kak Haris dan teman-teman yang lain itu punya keberanian untuk melakukan perjalanan riset. Pasti kan namanya juga perjalanan, ada pun tantangan. Nah, bagaimana sih Kak Haris menghadapi tantangan tersebut? Of course, gimana ada tantangannya. Ini mungkin sebenarnya bisa ada di luar kasus ini juga, PKM timnas juga. Jadi of course perbedaan antara orang yang ikut kayak PKM, proyek, timnas atau riset atau apapun itu adalah jam terbangnya. Jadi semakin banyak kita ikut proyek, semakin banyak kita ikut lomba. Aku semakin ikut lomba A, B, C, D, E, F, Z, Z. Terus kalau misalnya kita bandingin sama yang jarang ikut hal-hal seperti itu, kalau cuma karena tugas kuliah, itu jam terbangnya berbeda kan. Habis itu tantangannya itu of course aku dapat banyak tantangan lebih daripada teman-teman aku sebelumnya.
Jadi karena makin banyaknya jam terbang ini, aku sama temen aku mempunyai banyak jam terbang. Itu kalau udah dihadapi sama suatu tantangan, dihadapi sama suatu hal-hal masalah, itu problem solvingnya, analytical thinkingnya, critical thinking dan lain sebagainya itu udah mulai terasa. Karena waktu dihadapi masalah, oh ya kemarin udah pernah gitu. Jadi cara menghadapinya adalah ya udah kumpulin semakin banyak experience, semakin banyak proyek gitu. Jadi kalau misalnya udah dihadapi tantangan, kemarin udah pernah solusi A berhasil, solusi B enggak, ya udah kita coba solusi A kayak gitu. Oke. Mungkin kita langsung aja nih ke segmen yang kedua, yaitu Do You Did Answer. Jadi di segmen kedua rulesnya itu Kak Haris bilang yes or no dan boleh kasih alasan singkat kenapa Kak Haris pilih jawaban itu. Mungkin bisa langsung aja nih Kak. Pertanyaan pertama, apakah kolaborasi dengan sesama tim akan sangat penting dalam mencapai hasil riset atau penelitian yang baik? Of course yes banget, 100% yes banget. Karena dari aku gini, even dengan ide yang sama, even dengan proposal yang sama, ide yang sama, riset yang sama, tapi di handle sama tim yang berbeda kemarin. Kalau misalnya tim aku kemarin gak kayak gitu, itu kayaknya gak bakal kayak gitu juga, gak bakal sukses kemarin gitu. Aku merasakan tim aku kemarin itu benar-benar kuat semua dan ngedorong kita sampai hasil semua itu karena tim yang kuat itu. Oke, lanjut aja nih Kak. Ke pertanyaan kedua, apakah pengalaman di bidang riset atau BIMNAS ini akan sangat penting untuk karir masa depan Kak Haris? Buat aku depan, untuk karir aku ke depan, of course yes. Karena pun kalau misalnya karir aku nggak mau di riset itu, aku juga udah mempunyai banyak experience dari ini. Jujur, pengalaman dari PKM ini punya banyak banget yang aku dapetin, even di luar hal riset, misalnya kepemimpinan, critical thinking, problem solving itu. Gitu. Next, pertanyaan ketiga, apakah sebuah pengalaman seperti di bidang penelitian lain akan dapat membantu Kak Haris untuk bisa memenangkan BIMNAS ini? Yes lagi, karena PKM ini nggak cuma mengenai riset doang. Kita ini di sini multidisiplin, ada yang perlu bidang keuangannya juga kepake, ada yang leadershipnya kepake, ada yang manajemennya kepake. Pun nggak semua kita itu ahli di riset juga. Dan kita kemarin saling melengkapi dan kebetulan melengkapinya tuh pas banget kalau menurut aku. Jadi ya, bisa bikin tim aku bisa sementereng itu menurut aku begitu. Next, pertanyaan keempat, apakah dalam event BIMNAS ini Kak Haris merasakan kesulitan sehingga berpikiran untuk tidak melanjutkan? Dua-duanya. Karena sempat buset ini idenya susah banget, timnya sempat kelahi juga. Habis itu masalahnya datang terusan, ganti hari ganti masalah, tiap ketemu ada masalah baru, terus kayaknya masa depan kita nggak terlalu cerah. Sampai banget mikir kayak gitu. Tapi makin lama kayak ya udah masalahnya kayak gini, ya udah biasa aja. Semakin sering dapat masalah malah kayak ya udah sering biasa aja gitu. Terus habis itu akhirnya biasa-biasa aja dengan masalah, misalnya kita bisa berani buat lanjut sampai sekarang ini kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah Kak Haris akan ikut serta lagi nih dalam event-event yang berkecimpung di dunia riset seperti ini? Bisa ditafsir nggak? Tafsir itu kayak di bahasa Arab tuh merinci. Jadi bisa yes or no lagi gitu. Jadi kalau misalnya risetnya berkaitan sama scientific, probably nggak, aku nggak mau ke arah kesana. Jadi aku udah mulai nyiapin buat karir aku ke depannya. Tetap riset karena di semua aspek dari kehidupan ini menurut aku tetap butuh risetnya. Semisal aku mau fokus ke karir di bisnis, tetap di bisnis juga ada risetnya. Habis itu kalau misalnya mau jadi misalnya pegawai publik, pegawai pemerintah pun ada risetnya. Semua hal menurut aku itu tetap butuh riset dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya lari ke arah saintifik yang kayak kemarin itu, kayaknya aku nggak ke arah sana, lebih ke arah buat karir aku ke depannya gitu. Mungkin aku juga kepo nih, waktu pas lagi Kak Haris dalam event BIMNAS ini tuh Kak Haris bikin apa ya? Kemarin aku itu buka buat kolagen, jadi itu kayak obat dalam buat merawat kulit kita, jadi kayak gitu. Nah, tiba-tiba kayak Kak Haris ini dapat idenya dari mana gitu? Dari mana? Of course, kalau misalnya kita ngelahirin suatu ide, tim aku manapun kalau kita lagi ngelahirin ide itu pasti berasal dari problem yang ada di masyarakat. Habis itu kita nge-solve, kasih solusi kayak gitu. Jadi kemarin kita ngumpulin dulu artikel, jurnal dan lain sebagainya. Terus kita nemu kalau di masyarakat ini kita
misalnya kita mulai aware sama kesehatan kulit, misalnya kita mulai aware sama penyakit-penyakit kulit gitu dan lain sebagainya, terus kita mau kasih solusi. Maka dari itu kita buat obat dalam buat kulit dan sebagainya, tapi dari produk sampingan. Dalam artian kemarin itu kita pakai ikan. Jadi ikan ini bagian tubuhnya salah satunya apa namanya sirip sama tulangnya itu nggak terlalu dipakai. Nah habis itu kita mau buat biar mereka itu termanfaatkan, nggak terbuang sia-sia. Jadi kita bikin apa gitu. Dan aku juga bisa belajar dari Kak Haris karena kemarin aku juga sempat buat daftar ikut PKM tapi kurang lolos kalau dalam seleksi universitasnya gitu. Jangan menyerah aja, karena masih banyak kesempatan di kuliah nih, ada ratusan kuliah. Penjelasan dari kelas ini tentunya sangat membuka pikiran aku dan terutama para viewers juga ya. Oke, yes, segmen terakhir menjawab pertanyaan dari viewers is done. Mungkin kalau dari aku yang terpenting adalah mulai dulu dan mencoba kerjakan sesuatu dengan rasa percaya diri yang kita miliki, tetap konsisten dengan tujuan-tujuan kita ke depannya, berbanyak relasi, dan tentunya kalau emang kalian belum lolos is okay karena nantinya bakal ada kenangan dan juga pengalaman yang bisa kalian jadikan evaluasi dan motivasi. Nah, boleh nggak nih dari Kak Haris kasih closing statement untuk para viewers di sana? Oke, satu closing statement yang sering banget aku pakai kalau misalnya aku ngisi di tempat-tempat gitu. Intinya adalah ketimbang kita banyak trial and error, karena kita harus ada banyak masalah yang harus kita selesaikan, lebih baik kita trial and error dari pelajaran orang lain. Dalam artian bisa aja kita niru pelajaran dari teman-teman orang-orang sebelumnya, bisa aja kita minta mentor buat ngajarin kita untuk menyelesaikan suatu masalah, bisa aja kita melihat buku atau cara dari orang-orang sebelumnya ketika mereka dihadapkan masalah yang sama, tinggal tiru dan sesuaikan sama diri kita pribadi. Itu sih kalau dari aku. Nah, begitu ya Rivers, jadi kalian tetap semangat. Sebelum kita tutup podcast kali ini, dari R&D ingin memberikan sedikit cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan kepada Kak Haris. Oke, boleh diterima. Thank you banget. Thank you banget ya buat Randy. Love banget Randy banget. Oke, mungkin podcast kali ini kita seru banget kalau bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Haris. Dan pastinya para viewers juga memiliki banyak mungkin dari cerita Kak Haris ada ide-ide buat nanti daftar ke PKM dan bisa lolos UNAS. Oke, terima kasih banyak buat Kak Haris karena sudah hadir di podcast kali ini dan sudah memberikan cerita-cerita dan juga tips and trick. Dan untuk para viewers, kalau ada pertanyaan boleh di DM ke IG-nya Kak Haris, boleh di-spill Kak. Boleh banget, tinggal tulis di Instagram Haris Farasi, nama lengkap aku itu langsung muncul paling atas, Haris.Farasi. Oke, mungkin jangan lupa juga ya kalian buat follow dan dari IG UKM R&D dan terus ikutin keseruan-keseruannya. Oke, sekian dari aku Kinan. Dan aku Haris. Thank you for watching. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe fun and cheerful like that. Lebih dalam riset itu gimana sih dan apa aja serba-serbinya kayak gitu. Bantu-bantu orang sekitar dan juga bisa memberikan dampak baik ke seluruh masyarakat gitu. Jawaban kalian benar guys. Tos.